pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang statistik, deskriptif, dan analisis univariat. Adapun pengertiannya, statistik berasal dari bahasa Latin, bisa juga disebut dengan status yang berarti negara atau yang digunakan untuk ketaatan negara. Statistik merupakan sebuah kumpulan data yang dapat disajikan dalam bentuk tabel, daftar, gambar, diagram, atau ukuran-ukuran yang tertentu. Adapun manfaat dan fungsinya. Manfaat dan fungsi dari statistik deskriptif ini sangat banyak. Salah satunya itu, yang pertama itu ada komunikasi, yang kedua deskripsi, yang ketiga regresi, yang keempat korelasi, dan yang kelima kompresi. Komunikasi ini dalam statistik dapat kita gunakan sebagai suatu alat untuk sebuah komunikasi atau alat untuk penghubung dari beberapa pihak. Yang kedua, deskripsi. Dalam statistik, deskripsi itu dapat digunakan sebagai suatu alat untuk menyajikan, menggambarkan, atau mengilustrasikan data dalam sebuah bentuk seperti tabel, gambar, dan diagram. Yang ketiga itu regresi, di mana dalam statistik ini dapat digunakan sebagai suatu alat untuk menghubungkan sebab akibat dari variabel satu ke variabel lainnya. Sedangkan korelasi dalam statistik digunakan sebagai alat agar dapat menentukan seberapa kuatnya hubungan antara dua data dalam penelitian. Yang kelima itu ada komparasi statistik. Jadi komparasi ini dalam statistiknya dapat kita gunakan untuk sebagai alat membandingkan data dua kelompok atau lebih. Selain itu, adapun analisis univariat. Analisis univariat ini merupakan suatu analisis data penelitian yang menggunakan data statistik deskriptif. Analisis ini juga menggunakan satu variabel. Ini tujuan dari analisis univariat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu untuk menggambarkan atau mendeskripsikan. Yang kedua itu mendiagnosis asumsi statistik lanjut. Yang ketiga itu untuk mendeteksi adanya suatu data atau nilai ekstrem atau outlier. Nah, sedangkan yang keempat itu mendeteksi adanya suatu data pencilan. Nah, selanjutnya itu ada manfaat, di mana yang pertama itu untuk mengetahui apakah data yang ingin digunakan untuk analisis ini layak atau tidak. Yang kedua, untuk mengetahui gambaran data yang sedang dikumpulkan. Yang ketiga, untuk mengetahui data tersebut sudah optimal apa belum jika dipakai untuk analisa berikutnya. Yang keempat itu menggambarkan suatu kejadian dengan baik. Yang kelima itu menjadi petunjuk dalam pemecahan masalah. Yang keenam ini untuk mempersiapkan ke tahap selanjutnya seperti analisis bivariat atau analisis multivariat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.